Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Kebaikan dan PERUSAKNYA. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa kebaikan secara umum didefinisikan sebagai segala bentuk perbuatan, ucapan, atau sikap yang membawa manfaat, kebaikan, atau kemaslahatan bagi diri sendiri maupun orang lain, serta diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, kebaikan disebut dengan al-khair, yang mencakup amal saleh, akhlak mulia, membantu sesama, menepati janji, dan sebagainya. Kebaikan merupakan cerminan iman, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak beriman salah seorang dari kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim kama qala. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa, namun, kebaikan memiliki perusaknya, yaitu hal-hal yang menghapus pahala amal atau merusak nilai kebaikan itu sendiri di sisi Allah. Di antara perusak kebaikan adalah 1. Riya, pamer amal, melakukan kebaikan dengan niat agar dilihat atau dipuji orang lain, bukan karena Allah. Ini bisa membatalkan pahala amal. 2. Ujub bangga diri, merasa diri lebih baik karena amal yang dilakukan, hingga menganggap remeh orang lain. 3. Gibah dan dusta, menggunjing atau berdusta bisa menghapus pahala dan memindahkannya kepada orang yang disakiti. 4. Tidak ikhlas, amal yang dilakukan tanpa niat yang lurus hanya untuk Allah tidak diterima. 5. Zalim, kezaliman terhadap orang lain dapat menjadi sebab hilangnya kebaikan, karena pahala akan diberikan kepada korban sebagai bentuk keadilan Allah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa kebaikan sejati adalah yang dilakukan dengan hati yang tulus, tidak berharap balasan dari manusia, dan senantiasa dijaga dari perusak-perusaknya. Maka, siapa yang ingin kebaikannya sampai kepada Allah dan memberi manfaat di akhirat, hendaknya ia selalu menjaga niat, berhati-hati dalam pergaulan, serta tidak menyakiti orang lain dengan lisan maupun perbuatan. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa setiap sesuatu ada perusaknya. 1. Rusaknya keahlian karena pujian yang berlebihan. 2. Rusaknya keberanian karena kebrutalan. 3. Rusaknya kebaikan karena diungkit-ungkit. 4. Rusaknya keindahan karena kesombongan. 5. Rusaknya ibadah karena santai. 6. Rusaknya ilmu karena lupa. 7. Rusaknya kelembutan karena kebodohan. 8. Rusaknya kebangsawanan karena kebanggaan. 9. Rusaknya kedermawanan karena keborosan. 10. Rusaknya agama karena hawa nafsu. 11. Rusaknya ibadah karena riya. 12. Rusaknya akal murni karena ujub, bangga diri. 13. Rusaknya kemurahan hati karena keangkuhan. 14. Rusaknya malu karena kelemahan. 15. Rusaknya lemah lembut karena kerendahan akhlak. 16. Rusaknya keuletan karena kekejian. 17. Pengecut adalah kerusakan. 18. Hawa nafsu adalah kerusakan bagi akal. 19. Rusaknya iman karena kemusyrikan. 20. Rusaknya keyakinan karena keraguan. 21. Rusaknya nikmat karena pengingkaran.
22. Rusaknya ketaatan karena maksiat. 23. Rusaknya kemuliaan karena kesombongan. 24. Rusaknya kecerdikan karena tipu daya. 25. Rusaknya kedermawanan karena diungkit-ungkit. 26. Rusaknya agama karena buruk sangka. 27. Rusaknya akal karena hawa nafsu. 28. Rusaknya kemuliaan karena halangan takdir, ketentuan. 29. Rusaknya diri karena terlalu memberikan kecintaan pada dunia. 30. Rusaknya musyawarah karena ide-ide yang bertentangan. 31. Rusaknya para raja karena buruk sepak terjang. 32. Rusaknya kabinet karena niat jahat. 33. Rusaknya ulama karena cinta kekuasaan. 34. Rusaknya para pemimpin karena lemah taktiknya. 35. Rusaknya pasukan karena menyalahi komando. 36. Rusaknya latihan karena dikalahkan oleh kebiasaan. 37. Rusaknya rakyat karena menyalahi ketaatan. 38. Rusaknya penjagaan karena kurangnya rasa kecukupan. 39. Rusaknya peradilan karena kerakusan. 40. Rusaknya para pelaku keadilan karena kurang hati-hatinya pengawasan. 41. Rusaknya keberanian karena mengabaikan tekad. 42. Rusaknya orang kuat karena menganggap lemah musuh. 43. Rusaknya kelembutan karena kehinaan. 44. Rusaknya pemberian karena mengulur-ulur. 45. Rusaknya ekonomi karena pelit. 46. Rusaknya wibawa karena senda gurau. 47. Rusaknya pencarian karena tidak sukses. 48. Rusaknya kerajaan karena lemahnya penjagaan. 49. Rusaknya perjanjian karena kurangnya perhatian. 50. Rusaknya kepemimpinan karena kebanggaan. 51. Rusaknya penukilan karena sumber berita yang bohong. 52. Rusaknya ilmu karena meninggalkan prakteknya. 53. Rusaknya perbuatan karena tidak ada keikhlasan. 54. Rusaknya kemurahan karena kebanggaan. 55. Rusaknya masyarakat umum karena orang alim yang licik. 56. Rusaknya keadilan karena orang zalim yang menyimpang. 57. Rusaknya pembangunan karena penyimpangan para penguasa. 58. Rusaknya kekuatan karena menghalangi untuk berbuat baik. 59. Rusaknya pembicaraan karena dusta. 60. Rusaknya amal-amal karena kelemahan para pelakunya. 61. Rusaknya angan-angan karena tibanya ajal. 62. Rusaknya kesetiaan karena penipuan. 63. Rusaknya tekad karena kadaluarsanya perkara. 64. Rusaknya amanat karena pengkhianatan. 65. Rusaknya ahli fikih karena tidak menjaga diri. 66. Rusaknya kemurahan karena berlebihan. 67. Rusaknya kehidupan karena buruknya pengaturan. 68. Rusaknya pembicaraan karena terlalu panjang. 69. Rusaknya kekayaan karena kikir. 70. Rusaknya kebaikan karena teman yang buruk. 71. Rusaknya kemampuan karena kesombongan dan keangkuhan. 72. Pangkal berbagai kerusakan adalah cinta pada kelezatan. 73. Kerusakan yang paling jelek pada akal adalah kesombongan. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar.
Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.